Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Randes Eteri Hirano, Magister Teknik selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Daniel Patandianan, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Konrad Sawang, Magister Pendidikan selaku coach. Perkenalkan, saya Nur Ani, peserta Latsar CPNS golongan 2, kelompok 2, angkatan 7. Penempatan saya di Pustu Batu Putih, Kabupaten Muruk Raya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan bersama EMONI, Edukasi, Monitoring, dan Evaluasi di Pustu Batu Putih, Kabupaten Muruk Raya. Adapun maksud dan tujuan dari aktualisasi ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan semangat Wall of Government, pelayanan publik, serta penerapan manajemen ASN dalam lingkup kerja. Dan tujuan utama aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Berikut jadwal aktualisasi saya selama masa habituasi. Dia juga mengoreksi mengenai ini referensi. Oh iya, baru ketiga itu kemarin ya. Ini udah pas ya. Kegiatan pertama, berkonsultasi dengan mentor untuk kegiatan aktualisasi, mendengarkan arahan dan masukan dari mentor, dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari mentor untuk kegiatan aktualisasi. Dalam berkonsultasi dengan mentor, saya menerapkan nilai aneka, bertanggung jawab dalam melaksanakan konsultasi rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor, saling menghormati saat melakukan konsultasi, meminta arahan, saran, dukungan, serta persetujuan, sopan dan santun saat melakukan konsultasi baik dalam perkataan maupun tingkah laku perbuatan, secara efektif dan efisien saat konsultasi untuk tercapainya target rancangan kegiatan. Mandiri dan berani menyampaikan pendapat ketika melakukan konsultasi. Bersikap profesional saat konsultasi dari cara menyampaikan pendapat, sikap, dan perilaku. Melakukan koordinasi dengan mentor mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sehingga menambah pengetahuan atau wawasan yang jauh lebih luas. Partisipasif atau responsif mengajukan pandangan opini saat konsultasi dengan mentor. Kegiatan kedua saya yaitu berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas Mengkahui untuk melakukan kegiatan terkait peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan di Pustu Batu Putih. Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya koordinasi dalam rangka melaksanakan kegiatan serta diberikan izin atau surat tugas. Dalam berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas, saya menerapkan nilai aneka yaitu membuat rancangan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan ibu hamil secara konsisten. Bekerja sama dengan Kepala Puskesmas agar kita tahu apa saja tahapan yang akan dilakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kepala Puskesmas dan akan tahu kekurangan pada kegiatan yang akan dilakukan. Sopan dan santun saat melakukan konsultasi baik dalam perkataan maupun tingkah laku perbuatan. Secara efektif dan efisien saat konsultasi dengan Kepala Puskesmas untuk tercapainya target rancangan kegiatan. Jujur dan berani menyampaikan pendapat ketika melakukan konsultasi. Bersikap profesional saat konsultasi dengan Kepala Puskesmas dari cara penyampaian pendapat, sikap, dan perilaku.
Kegiatan ketiga saya yaitu koordinasi dengan Kepala Desa Batu Putih tentang pelaksanaan kelas ibu hamil dan sweeping edukasi dan keluarga. Di mana tujuan dari kegiatan ini adalah adanya koordinasi dalam rangka melaksanakan kegiatan, mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Kepala Desa. Dalam koordinasi dengan Kepala Desa, saya menerapkan nilai aneka yaitu membuat rancangan pelaksanaan kegiatan secara konsisten, bekerja sama dengan Kepala Desa, sopan dan santun dalam melakukan koordinasi baik dalam perkataan maupun perbuatan, secara efektif dan efisien saat koordinasi, jujur dan berani menyampaikan pendapat ketika melakukan koordinasi, bersikap profesional saat koordinasi dengan Kepala Desa, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan, sehingga pada saat kegiatan tidak ada kendala yang menghambat lancarnya kegiatan. Partisipatif atau respon mengajukan pandangan opini saat konsultasi dengan Kepala Desa. Kegiatan keempat saya menentukan media dan instrumen yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan edukasi, di mana di sini adalah tujuannya media dan instrumen sudah ditentukan, yaitu leaflet dan kuesioner dan dapat digunakan sebagai bahan edukasi yang tepat. Kegiatan kelima saya ialah membuat undangan kegiatan kelas ibu hamil dan membuat absensi untuk peserta. Pertama-tama saya koordinasi dengan PJ program KIA, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan membuat undangan kelas ibu hamil dan absensi peserta. Dalam koordinasi dengan PJ program KIA dan membuat undangan kelas ibu hamil, saya menerapkan nilai-nilai aneka yaitu membuat rancangan pelaksanaan secara konsisten, bekerja sama dalam pembuatan undangan dan absensi peserta, sopan dan santun dalam melakukan koordinasi, secara efektif dan efisien saat koordinasi dengan PJ program KIA, jujur dan berani menyampaikan pendapat ketika melakukan koordinasi, bersikap profesional saat koordinasi dengan PJ program KIA, partisipasif atau respon mengajukan pandangan opini saat koordinasi dengan PJ program KIA. Kalau sudah disediakan juga nggak apa-apa, bisa dilakukan. Terima kasih Kak Alhamdulillah. Sudah cukup ya? Oke. Kegiatan keenam saya yaitu koordinasi dengan kader ibu dan balita agar mendata dan menyiapkan ibu hamil untuk kegiatan kelas ibu hamil. Kegiatan ketujuh saya yaitu melaksanakan sweeping edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, dan diharapkan di sini ibu dan keluarga mengerti dengan apa yang disampaikan. Selain memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pada kegiatan sweeping ibu hamil ini juga melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil. Dalam melakukan kegiatan sweeping ibu hamil, saya menerapkan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan,
dengan menjelaskan maksud dan tujuan datang kunjungan rumah pada ibu hamil sebelum melaksanakan kegiatan edukasi pada ibu hamil dan keluarga. Nasionalisme rela berkorban yang dimaksud adalah melakukan sweeping ke rumah-rumah setiap ibu hamil untuk melakukan edukasi tanpa pamrih atau mengharap balasan tertentu. Ulun bidan ahli, ulun bidan di Puskesmas Kucing di Desa Sini. Nah, ini ulun mau menjelaskan tentang persalinan yang aman. Nah, pas mana di sini ada suaminya masing-masing. Jadi sambil diperhatikan tadi adalah jadi persalinan yang aman itu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti itu. Etika publik bersikap sabar dan saling menghormati dalam melaksanakan kegiatan sweeping edukasi, menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, serta menghormati pendapat atau jika ada keyakinan dari keluarga yang berbeda dengan pendapat kita. Bapaknya ngerti ya, Pak? Ya, terima kasihlah atas semuanya. Komitmen mutu, bekerja sesuai SOP, baik dalam melakukan edukasi maupun dalam melakukan pemeriksaan kehamilan. Anti korupsi, kerja keras dalam memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga agar pengetahuan ibu hamil dan keluarga meningkat tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Manajemen ASN bersikap profesional saat memberikan edukasi dan pemeriksaan kehamilan. WOG berkoordinasi dengan ibu dan keluarga dalam kontrak waktu pemberian edukasi agar informasi yang disampaikan benar-benar bermanfaat dan tidak membuat ibu dan keluarga bingung. Partisipasif atau respon mengajukan pandangan atau opini saat melakukan edukasi. Kegiatan ke-8 saya yaitu melakukan kelas ibu hamil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan persiapan persalinan. Dengan Sebelum kita memasuki materi yang ini, ada kuesioner atau pertanyaan kuis untuk ibu-ibu. Jadi sebelum masuk materi, jawab dulu pertanyaan ini. Nanti setelah kamu biasa materi, nanti ada lagi pertanyaannya lah. dalam melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai-nilai aneka, akuntabilitas. Dalam memberikan materi kelas ibu hamil, sumber materi didapat dari sumber yang akurat dan jelas dapat dipertanggungjawabkan. Aman, apa enggak yang dimaksud dengan persalinan aman? Ya, ada kan pertanyaannya di komentar. Nah, di Inggris juga ada. Nasionalisme
bersikap sabar dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan materi kelas ibu hamil maupun dalam tanya jawab dengan peserta. Tahu gitu. Terus itu kan tadi kalau tanda-tanda awal persalinan di sini kan sudah ada yang anak tua, anak siapa. Kira-kira tanda-tanda awal persalinan itu apa ya? Ada yang mau jawab kah? Menurut pengalaman masing-masing ya. Tanda, ada tanda ya. Jawab. Etika publik, sopan dan santun dalam menyampaikan materi, baik dalam perkataan maupun tingkah laku perbuatan. Komitmen mutu, efektif dan efisien dalam menyampaikan materi, tidak berbelat-belit, dan materi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami oleh peserta. Proses keluarnya bayi, proses keluarnya plasenta udah murni sampai proses nikahnya. Jadi persalinan itu ada 4 tahap. Kalau hubungan siari kan sudah ada kedua, ketiga, berarti pengalaman sudah banyak. Merasa ada proses-proses itu. Nah di sini ada yang pasangan hari ada. Jadi bisa sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya terjadi kapan bayi, belum kapan bayi. Habis itu yang perlu disiapkan. Anti korupsi, disiplin waktu dalam menyampaikan materi kelas ibu hamil. Manajemen ASN bersikap profesional saat menyampaikan materi kepada ibu hamil. POG berkoordinasi dengan peserta melalui tanya jawab dan sharing kepada peserta, ibu hamil dan juga kada. Pelayanan publik, partisipasi, respon, mengajukan pandangan atau opini saat menyampaikan materi dan sharing, serta saat tanya jawab. Dengan terlaksananya kegiatan kelas ibu hamil yang menerapkan nilai-nilai dasar profesional ASN, diharapkan menambah pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan persiapan persalinan. Disambung kegiatan 9 saya melaksanakan monitoring dan evaluasi pengetahuan ibu hamil setelah dilakukan kelas ibu hamil dengan membagikan kuesioner post-test. Dalam kegiatan ini diharapkan ibu hamil mengerti dan memahami dengan informasi yang disampaikan pada kelas ibu hamil dengan menjawab kuesioner post-test dengan tepat. Tenaga kesehatan lah, baik itu bidan, dokter, apapun. Nah dari hasil kuesioner tadi itu, alhamdulillah mengalami peningkatan lah. Dari yang pertama tadi pertanyaannya banyak yang salah, yang kedua ini ya 1-2 adalah salahnya. Cuma ibu Kemudian mengoreksi lembar kuesioner pretest dan posttest dan membandingkan nilainya. Setelah itu membahas soal-soal yang salah dan memberikan informasi atau edukasi yang benar. di apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin. Nah, di sini banyak yang menjawab ibu tidak kuat mengejar. Padahal itu masuk juga sih, tapi yang paling utama itu yang jawaban A, bayi tidak lahir 12 jam sejak terasa murah. Jadi kalau sudah lebih dari 12 jam, ada keluar tuh bayi padahal Allah. Kegiatan ke-10 saya membagikan gift atau reward kepada ibu hamil yang berpartisipasi dalam kegiatan kelas ibu hamil. Dengan terlaksananya pembagian gift kepada ibu hamil yang menjawab kuesioner dengan tepat, maka diharapkan akan menarik minat ibu hamil untuk menambah wawasan dan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan. Kegiatan terakhir saya yaitu melaporkan bukti hasil kegiatan aktualisasi dan konsultasi kepada mentor maupun coach. Mana yang itu? Yang kelas ibu hamil.
mulai dari kegiatan 1, apa sih kegiatannya, outputnya apa, ya, outputnya apa, dilaksanakan hari tanggal berapa. Nah, terus tahapan kegiatannya apa? Demikian 11 kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi. Selama kegiatan, tidak ditemukan kendala yang berarti yang dapat menghambat jalannya kegiatan. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, bersikap akuntabel, memiliki jiwa nasionalisme, menerapkan etika publik, berkomitmen mutu, serta anti korupsi, dan menjalankan peran sebagai ASN, yaitu manajemen ASN yang baik, melakukan pelayanan publik serta menerapkan WOG, maka seluruh rangkaian kegiatan dapat tercapai tanpa ada hambatan. Dilihat dari grafik capaian kegiatan aktualisasi, maka terlihat setiap capaian mengalami peningkatan progres yang sampai akhirnya menjadi 99,99% atau dibulatkan menjadi 100%, di mana yang dapat disimpulkan seluruh rangkaian kegiatan berhasil tercapai. Pada saat evaluasi pengetahuan ibu hamil menggunakan kuesioner saat pretest, terjadi peningkatan nilai dari pretest dan post-test, di mana nilai rata-rata pretest adalah 6,4 dan nilai rata-rata post-test adalah 8,8. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pengetahuan atau terjadi peningkatan pengetahuan pada ibu hamil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Demikian pemaparan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.